Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selamat sore semuanya. Kurang fresh, kurang semangat. Biar semangat, saya ulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah. Biar ngaji kita ini semangat. Biar apa? Biar kajian kita selalu dinamis. Biar pertemuan ini tidak hanya berhenti di sini saja. Setelah ini kita ada kajian-kajian lain. Walaupun ada kemarin yang WA sama saya, ada permohonan bahwa kalau bisa jangan tentang cinta terus, tapi tentang mudarat poligami katanya. Waduh, saya sampai ini kalau tentang mudarat poligami ini bahaya nih. Jadi ada permintaan-permintaan dan ini mari kita kaji secara bersama-sama. Nah, tema kita sekarang adalah jombloku bukan ibadahku. Bukan tanpa alasan judul jombloku bukan ibadahku. Tidak perlu kalian khawatir terhadap virus corona, karena ada penyakit yang lebih berbahaya daripada virus corona, yaitu jomblo. Jangan ngira kamu jomblo itu bukan penyakit, itu penyakit. Penyakit mengumpulkan berbagai dosa, dan dosa jomblo itu tidak bisa dihapus kecuali dengan menikah. Nah, ya. Jadi saya khususnya dan kepada teman-teman yang lain, mari kita bergabung di komunitas ngemil ini, karena komunitas ngemil ini memiliki visi. Salah satu di antara visinya adalah memberantas segala kemaksiatan, itu ngemil. Yang kedua, visi daripada ngemil ini membumi hanguskan para jomblo-jomblo itu di muka bumi. Jadi bagaimana kita ngaji ini biar jomblo nggak ada lagi di dunia ini, semuanya sudah menikah, ya. Yang ketiga, kenapa kita harus gabung dengan ngemil? Kita ngaji enjoy, nah asik. Nah, izinkan saya menyampaikan ribuan terima kasih bahkan yang tak terhingga kepada pencetus ide-ide gila ini, yaitu Bang Windy. Kita aplaus untuk Bang Windy. Jadi Bang Windy inilah direktur, bahkan bisa saya katakan adalah rektor ngemil, karena beliau yang memiliki ide-ide gila ini. Bagaimana kafe-kafe ini bisa kita isi dengan hal-hal yang positif. Nah, alhamdulillah judul kita pada hari ini adalah jombloku bukan ibadahku. Kalau ada yang enak, kenapa harus memilih yang tidak enak? Kalau ada tawaran pahala yang mudah kita dapatkan, kenapa kita harus rela mengumpulkan dosa? Kalau dengan menikah kamu bisa gampang mendapatkan pahala, kenapa kamu harus betah dengan keadaan kejombloanmu? Menikahlah, karena dengan menikah jangankan memenuhi kebutuhan wajib antara suami dan istri, membuat pasangan tersenyum itu sudah mendapatkan pahala. Menyentuh sedikit saja kepada pasangannya itu sudah pahala. Apalagi sampai wik-wikan. Itu kata bahasa Thailandnya, betap itu sampai diibaratkan oleh ulama membunuh banyak orang kafir. Mau nggak kamu membunuh orang kafir? Kalau kamu tidak bisa berperang, berjihad untuk membunuh orang kafir, menikahlah. Karena dengan menikah, kamu sebenarnya sudah membunuh orang kafir. Orang kafir itu yang seperti apa? Ya seperti yang belum menikah itu sebenarnya orang kafir sih. Karena kalau sudah menikah, itu sebenarnya sudah memenuhi seruan Allah. Bukankah di dalam Al-Quran itu banyak Al-Quran, banyak hadis bahkan menyeru, Allah menyeru, ayo menikah, wa ankihul ayama minkum. Kata Nabi Muhammad, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Jadi dari Al-Quran dan hadis itu sudah diperintah agar di bumi hanguskan para jomblo-jomblo itu. Jangan sampai jomblo-jomblo itu betah di dunia ini.
Kenapa? Karena jomblo itu penyakit dalam dunia sosial. Betul nggak? Saya yakin yang datang ke sini ini ada yang sudah menikah. Kalau datangnya ke sini yang belum menikah berarti karena pengen menikah. Tapi kalau yang sudah menikah tapi datang, kayaknya mau nambah. Apalagi yang plus ini. Jadi menikahlah. Ada cerita nih. Saya pernah membaca kitab bahwa ada seorang lelaki taat beribadah kepada Allah. Tapi sayangnya laki-laki ini belum menikah. Suatu ketika si laki-laki ini tidur. Ketika tidur, dalam mimpinya dia itu melihat banyak orang berpakaian putih dan berseri-seri wajahnya, menandakan bahwa orang-orang lain itu senang. Kemudian ada satu yang banyak orang tuh, ada satu orang yang kelihatan sedih. Akhirnya si laki-laki yang tadi bermimpi itu memberanikan diri. Wahai lelaki, orang-orang lain itu pada senang, pada bahagia, tapi saya memperhatikan hanya kamu saja yang sedih. Apa gerangan yang membuat dirimu ini sedih? Kemudian si lelaki ini menjawab, mereka itu senang karena mereka memiliki pasangan hidup ketika di dunia. Saya di dunia belum sempat menikah dan akhirnya saya mati. Di dalam kubur saya sedih karena tidak ada istri yang mau mendoakan, tidak ada anak yang juga mau mendoakan. Saya sedih. Mau nggak kamu? Sudah di dunia saja sedih, sampai akhirat masih mau sedih kamu? Maka sebab itu menikahlah, karena jomblo itu bukan ibadah. Siapa yang belum menikah? Yang belum menikah, saya tidak bertanya menikah kedua kalinya atau menambah. Nah, siapa yang belum menikah? Oh, subhanallah. Kamu. Jadi ketika si laki-laki ini bangun dari tidurnya, lalu kemudian berkata, zawijuni, 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 nikahkan aku segera. Itu dia. Jadi di dunia sudah kesepian, di akhirat kesepian juga. Karena apa? Karena tidak ada yang mau mendoakan. Menikahlah kamu, alhamdulillah. Teman-teman yang lain mungkin cuma Sumarli saja yang masih betah untuk jomblo. Tapi pernah saya tanya, kamu mau menikah Sumarli? Sumarli jawabannya banget. Cuman pernah saya bertanya kepada Sumarli, Yara, cari jodoh itu sulit nggak sih? Saya pengen nanya nih kepada kalian, cari jodoh itu sulit nggak sih? Hah? Siapa yang bilang nggak? Joko itu udah nikah, pantesan. Nah, dia mondok cuman selesai sanawiyah langsung menikah, jos. Saya yakin ada di antara sebagian kalian itu mencari jodoh itu agak kesulitan, sulit. Sebenarnya mencari jodoh itu nggak sulit-sulit amat sih. Hanya saja Allah ingin menguji kesabaran kamu, agar kamu itu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri. Jodohmu itu sebenarnya adalah gambaranmu. Jadi kalau saat ini kamu belum menemukan jodoh, maka sebenarnya Allah sedang menguji kesabaranmu, agar kamu berdoa kepada Allah. Kalau kamu mempersiapkan diri dengan baik untuk jodohmu, maka kamu akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Jangan pernah berharap kamu akan mendapatkan jodoh baik kalau kamu belum bertemu dengan jodohmu, kamu sudah kalang kabut, sudah gonta-ganti pacar, sudah gini, sudah main-main gini, cipika-cipiku yang bukan muhrimmu. Maka jodohmu besok 11-12 dengan kamu. Bisa jadi dia, karena apa? Jodoh itu adalah gambaran dari kamu. Bukankah di dalam agama kita, jodoh itu sebenarnya adalah tulang rusuk dari laki-laki yang diambil. Maka ketika tulang rusuk ini diambil, sementara kamu belum menemukan atau bertemu dengan jodohmu, kamu sudah memperburuk diri dalam mencari jodoh, maka jodohmu nanti juga akan jelek juga. Sama dengan yang akan kamu rasakan ketika kamu dalam pencarian jodoh. Jadi perbaiki dirimu, buatkanlah harga dirimu ini original untuk suamimu jika kamu perempuan, untuk istrimu jika kamu ini laki-laki. Karena kasihan jodohmu,
Jadi saya katakan memang betul jodoh sekarang tidak jauh. Jodoh bisa dicari melalui jempol, 2 jempol. Tinggal klik nama cewek, cari itu, ketemu. Saya pengen nanya, yakin nggak segala sesuatu ini milik Tuhan? Yakin nggak? Yakin nggak segala sesuatu ini milik Tuhan? Kalau Anda yakin bahwa segala sesuatu ini milik Tuhan, maka carilah jodoh. Usahakanlah pencarian jodoh itu melalui doa-doamu. Panjatkan dalam doamu, dalam sujudmu kepada Allah, agar engkau dipertemukan dengan jodohmu yang baik dan terbaik. Ketika jodohmu itu jauh, doakan kepada Allah, semoga jodoh itu didekatkan oleh Allah kepadamu. Jika jelek jodohmu itu, doakan kepada Allah, semoga menjadi orang baik. Masa kita ini mau menikah dengan orang jelek? Di dalam Islam memang kita diajarkan untuk mencari jodoh atau pasangan hidup tidak lepas dari 4 perkara. Yang pertama, cantik atau ganteng. Memang perlu. Kenapa? Kalau tidak keganteng, tidak cantik, ya malu. Kita bawa ke Topeto. Ya. Ada kondangan apa, malu kita bawanya. Tapi kalau cantik, kita kan agak pede. Tapi ingat, mata orang itu akan melirik istrimu. Masa sama kamu mau ditutup? Kecuali kamu yang pakai cadar. Yang pertama cantik. Yang kedua, butuh juga melihat nasab, keturunan. Bapaknya itu orang apa, ibunya itu orang apa. Agak apa? Karena ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kalau pohonnya tidak di pinggir kali atau sungai. Kalau di pinggir kali atau di pinggir sungai, pohonnya jatuh jauh juga dari pohonnya. Yang kedua. Yang ketiga apa? Kaya. Perlu kita juga ingat, kalau cantik ada masanya. Biasanya kita ini kalau pengen motor misalnya, karena motornya ganteng. Kalau sudah kita miliki, kegantengan, kekerenan motor itu menjadi biasa saja. Sama, kita pengen HP apa, kita beli. Sebelum kita beli itu kan pengen banget. Tapi setelah kita dapat HP-nya, terasa biasa saja. Sama dengan cantik atau ganteng. Cowokmu yang sekarang ganteng, cewekmu yang sekarang cantik, yang bagi kamu itu tidak ada bandingannya ketika sebelum kamu menikah. Ketika kamu nanti menikah, kecantikan pasanganmu itu biasa-biasa saja. Kalau nggak percaya, coba tanyakan kepada Rahmat. Rahmat yang baru menikah. Sebelum menikah tanyakan, calon istrimu cantik nggak? Cantik. Sekarang coba, biasa aja. Itu bahasa saya. Dan ini jangan disampaikan ke istrinya Rahmat, bisa bahaya Rahmat. Nggak dibuka pintu nanti. Tapi ini sudah biasa. Ini adalah sifat alamiah manusia. Sebelum kita memiliki pasti menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi kalau sudah kita dapatkan, itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu sifat manusia. Kalau kaya, kalau yang kamu lihat calonmu adalah kaya, ingat, siapapun di antara kita tidak akan pernah puas dengan harta yang kita miliki. Kalau kamu menikah dengan seseorang karena harta, ingat, dunia ini tidak selalu di atas. Seperti roda yang akan selalu berputar. Yang sekarang kaya bisa jadi 10 tahun setelah itu miskin. Coba kita perhatikan, kemarin di Jakarta, orang mobilnya keren-keren. Satu hari saja Allah menurunkan hujan, blas. Motor yang keren, mobil yang bagus-bagus, dalam satu hari jutaan itu menjadi sia-sia, percuma. Kalau keturunan yang kamu perhatikan, oke, kiai, anak presiden, anak gubernur, oke, itu bagus. Tapi ingat, gubernur, presiden dan lain sebagainya, jangkanya hanya 5 tahun. Itu pun kalau jadi lagi. Kalau nggak jadi, kalau kiai, iya, kalau kiainya tetap dihormati. Ada juga kiai yang akhirnya tidak dihormati. Jadi Islam menganjurkan kepada kita semua, pilihlah perempuan atau laki-laki yang ahli agama, paham agama, mengamalkan agama. Ketika pasanganmu ahli di dalam agama, maka dalam cara dia bercinta kepada kamu akan menghormatimu. Kalau dia memarahimu,
maka dia tidak akan pernah menghinamu. Sebab itu carilah lelaki, carilah seorang istri yang ahli agama, paham agama dan mengamalkan agama. Jangan cuma paham. Kalau hanya paham, banyak orang sekarang pada alim-alim semua, pada hebat-hebat semua, tapi belum tentu mengamalkan agamanya. Tapi mengamalkan agamanya, tapi dia kurang paham terhadap ajaran agama, itu juga kurang juga. Karena bisa jadi apa yang diamalkannya itu salah. Sebab itu carilah pasangan hidup yang ahli di dalam agama, paham agama dan mengamalkan agama. Maka kamu akan dimuliakan. Kalau dia marah, maka dia akan menghargaimu. Sebab itu jomblo itu hanya penyakit, hanya menabung dosa saja. Jangan tabung dosa itu, tabunglah dengan nikah. Karena dengan menikah kamu ini, ya subhanallah, segala dosa-dosa itu akan dihapus. Bukankah Allah pernah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan itu, pahala-pahala itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Kamu duduk bareng dengan istrimu, dengan suamimu, kamu sudah melakukan kebaikan, dosamu akan runtuh. Istrimu kamu bawa jalan-jalan, itu sudah mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pahala. Kamu, dosamu akan dihapus oleh Allah. Sementara kalau kamu jomblo, mau dihapus apa dosa-dosa jomblomu? Dengan sholat cuma 5 waktu, dengan haji seumur hidup 1 kali, dengan zakat 1 tahun dalam 1. Tapi kalau dalam menikah, setiap detik, setiap hari kamu mendapatkan pahala. Lebih-lebih calon-calon istri, kalau kamu nanti menikah, mintalah duluan. Ya, misalnya kamu mau tidur, minta duluan. Pahalanya lebih banyak daripada laki-laki minta duluan. Allah. Iya. Jadi misalnya nih, suamimu yang minta, itu sama dengan 7 kali lipat pahalanya. Tapi kalau si perempuan yang minta duluan, itu subhanallah, jangan malu-malu. Ya. Semoga bermanfaat. Kita ngaji sedikit saja karena saya harus terbang nih jauh. Namun sebelum kita tutup, 15 menit mungkin kita ada tanya jawab. Oh ya teman-teman, semoga komunitas ngemil ini bisa lebih rame. Ajak teman-teman kita yang lain, bukan saya saja nanti pematerinya. Bisa request, bisa nanti lewat di YouTube. Misalnya kayak ada yang request kemarin kepada saya, mudarat poligami, apa ada, atau lain sebagainya, atau jampe tidak mendapatkan jodoh seperti apa, ada. Selain ya sebenarnya sih milik Jepang itu lebih kuat. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang jomblo, saya kira ini sih, saya pribadi sepakat bahwa jomblo ini memang penyakit yang ada di beberapa pemuda yang saya temui. Di antaranya ya Rahmat ini alhamdulillah sudah kawin, karena yang penyakit jomblo ini. Hari ini jomblo sebenarnya bukan sekedar bukan status yang sangat rumit sebenarnya. Yang rumit itu bahasa yang ngetren itu adalah uang asapnya gitu loh. Uang asap untuk menghilangkan jomblo ini loh yang mahal. Nah, saya kira Gus Ainun Najib bisa memberikan kepada kita, bukan kepada saya, karena saya udah bukan jomblo, mantan jomblo ya. Saya kira bisa memberikan metode dan strategi untuk mengurangi uang asap. Bukan mengurangi uang asap ya, itu memang sebenarnya tentunya, tapi meringankan uang asap, mengatasinya seperti apa ya, saya kira seperti itu. Karena memang saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa jomblo itu 2. Jomblo itu dikelompokkan menjadi 2. Pertama, jomblo prinsip. Kenapa ada jomblo prinsip? Karena jomblo itu
untuk menghilangkan jomblo itu mereka harus menata karir untuk apa ya, untuk keberlangsungan hidup dalam menikah itu. Kemudian ada jomblo yang nasib, ini yang berat, yang nasib. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang hadir, jomblo itu bukan nasib, tapi sebuah prinsip. Prinsip untuk menata agar kehidupan untuk menghilangkan jomblo itu lebih tertata, lebih baik lagi seperti itu. Kalau nasib ya seperti yang dikatakan Laura tadi, ya kan? Nasib ya kan, jodohnya sudah ada, hanya saja generasi itu sudah meninggal duluan, itu nasib namanya. Mudah-mudahan kita dihilangkan dari itu. Baik, saya kira itulah. Yang pertama, apapun alasan jomblo di dalam Islam tidak dibenarkan. Saya ulangi, apapun alasan jomblo, menjomblo diri di dalam Islam tidak dibenarkan. Kenapa? Yang pertama, Allah itu sudah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqnaz zawjain. Dari segala sesuatu yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Kenapa harus berpasang-pasangan? Karena Allah tahu kita ini sebenarnya tidak bisa hidup kalau sendirian. Kita butuh teman. Kalau Anda, siapapun Anda, pengen garuk-garuk di belakang ini, nggak bisa loh, Mas. Harus cari tempat. Tapi kalau kamu punya pasangan hidup, nggak capek-capek, ada yang mau garukin. Kamu biasanya kalau kentut sendirian kurang puas. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan hidup, ada yang mau dipelampiaskan gitu loh, kentut kepada pasangannya. Nah, sekarang bagaimana orang itu jomblo disebabkan uang asap yang terlalu tinggi? Solusinya yang pertama harus ikut ngaji kita ini, ngemil. Nah, ya. Yang pertama itu. Jadi kalau ngaji ini insya Allah nanti disadarkan. Yang kedua, bahwasanya ada hadis. Ada seorang perempuan, hadisnya sahih li ghairihi. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, si perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menikah, aku akan menikah, tapi suamiku nggak bisa, calon suamiku tidak bisa memberikan mahar yang besar. Bisanya hanya memberikan mahar 2 sepasang sandal. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada perempuan itu, kamu ikhlas enggak? Ikhlas enggak kamu menikah dengan mahar 2 sepasang sandal swallow misalnya? Lalu si perempuan ini menjawab, saya ikhlas ya Rasulullah, karena saya ini cinta sama si laki-laki ini. Lalu Nabi Muhammad menjawab, menikah kamu. Jadi Nabi Muhammad itu mempermudah. Sementara kita sekarang ini dipersulit oleh budaya. Budaya yang tidak benar menurut Islam, kita lawan. Bapak-bapak, ibu-ibu daripada kita yang kita miliki, adik-adik yang sekarang ikut kajian ngemil ini, bisalah nanti ini video YouTube ini disampaikan kepada ibumu atau bapakmu. Permudah Pak, saya ingin mendapatkan pahala yang gampang. Jangan biarkan saya ini mendapatkan dosa besar. Saya pengen surga Pak. Jangan ditukar dengan uang asap. Nah, jika Islam mempermudah, kenapa kita harus mempersulit diri? Kenapa? Kalau Allah memudahkan kita mendapatkan pahala, kenapa kita mempersulit sendiri untuk kita mendapatkan pahala itu? Malah kita mempermudah mencari segala sesuatu yang nilainya maksiat. Sebab itu adik-adik, memang mahar itu jangan cuma seperangkat alat sholat. Lihat dulu calon suamimu. Kalau calon suamimu mampu, saran saya, mintalah mahar mas antam. Loh, iya, kenapa? Ketika kamu menikah nanti, kamu membutuhkan duit, mahar itu bisa kamu gadaikan. Tapi kalau seperangkat alat sholat, masa iya mukenamu mau digadai? Nggak bisa. Tapi kalau kamu memiliki mahar 10 gram, 50 gram, 100 gram mas antam, maka kamu bisa gadaikan.
itu lebih bagus. Tapi lihat suamimu, calon suamimu. Kalau calon suamimu pas-pasan saja, yang penting mampu. Seperangkat alat sholat juga nggak apa-apa. Ada hadis lain nih. Suatu ketika datang kepada Rasulullah laki-laki gantengnya minta ampun. Fisiknya keren, ganteng, badannya perfect dah. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya, kamu udah menikah nggak? Nih, salah satu misi Nabi Muhammad memberantas kejombloan. Udah menikah kamu? Dere, kamu udah menikah, Dere? Kemudian dijawab, belum. Menikah, kata Nabi Muhammad. Saya tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Kamu nggak memiliki harta, duit? Enggak ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad ini ambil kawat, dibentuk cincin, mana calon istrimu yang kamu taksir. Akhirnya dinikahkan dengan cincin kawat. Sekarang ini mari kita jangan biarkan mahar-mahar itu, mohon maaf, uang asap itu gede. Lebih baik jangan uang asapnya yang digedekan, maharnya yang lebih digedekan. Uang asap digedekan, misalnya kita nikah gede banget kan, sampai di situ uang kita habis. Tapi kalau kita biasa saja resepsinya, kemudian kita pakai mahar yang gede, maka itu untuk hari kemudian. Semoga bisa dipahami. Dan teman-teman yang lain, karena yang bertanya ini sudah menikah, ini khusus kepada teman-teman yang lain, bahwa Islam itu mempermudah, budaya saja yang mempersulit, dan kita harus perangi budaya-budaya yang tidak Islami itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini Pak, saya jomblo dan belum menikah. Umur saya sudah cukup jauh, sudah di kepala, mau 40. Nah, bukan saya tidak mau menikah, saya sudah beberapa kali gagal untuk menuju pernikahan. Ya betul sekali Pak Wendy, tapi Pak Wendy itu. Karena kebetulan Pak Wendy itu teman saya sekolah, jadi dia cukup tahu dengan saya. Ya, saya juga bingung permasalahannya di mana, salahnya di mana. Cuma di saat saya sudah siap, pasti dari pihak si perempuan ini yang mundur dalam segala hal. Contohnya ini Pak, pada tahun 2019 bulan Oktober tanggal 27 saya akan melaksanakan pernikahan. Tetapi bagaimana, semua sudah saya siapkan dari KUA saya, intinya saya semua yang bertanggung jawab dalam pernikahan tersebut. Cuma saat 2 minggu akan dilaksanakan pernikahan tersebut, dia malah kabur, dia malah lari sama laki-laki lain. Nah, saya juga bingung, salah saya ini di mana letaknya. Sedangkan semua saya dari pihak laki-laki yang bertanggung jawab setelah si perempuan ini menerima bersih. Maka itu ya bagaimana? Karena ini bukan yang sekali terjadi, ini sudah berulang-ulang kali terjadi, Pak. Jadi saya mohon masukan buat saya, apa yang mesti saya lakukan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan agak sulit nih. Saya sudah singgung tadi Mas, saya enaknya nih manggil apa nih? Abang ya. Ya. Jadi begini Bang, sebenarnya ketika abang mendapatkan hal yang tidak baik, bersyukurlah. Karena dengan mendapatkan itu, abang seharusnya bisa introspeksi diri. Ada apa kesalahan yang saya miliki? Jangan kemudian menghakimi, kenapa sih Allah tidak menjodohkan aku dengan dia. Sebaliknya, kita ambil arah baliknya, ambil hikmahnya. Kenapa Allah membuat kayak gini? Bayangkan Bang, andai kata perempuan-perempuan yang abang tadi sampaikan jadi menikah dengan abang, ketika menikah dengan abang malah dia lari dengan laki-laki lain ketika menjadi istri abang. Subhanallah, innalillah, sangat tidak elok. Tapi ketika tidak jadi, sebelum terjadi pernikahan, maka bersyukurlah Bang, bahwa Allah itu sayang memperlihatkan perempuan ini sebenarnya tidak pantas buat abang. Sebab itu sebelum pernikahan terjadi, Allah sudah menampakkan keburukan perempuan ini. Yang pertama. Yang kedua, berdoalah kepada pemilik segala sesuatu ini. Jodoh itu sebenarnya adalah ada di tangan Allah.
bukan di tangan usaha kita, bukan ada di jempol kita, bukan ada di HP kita, bukan ada di teman-teman kita, tapi dengan doa kita. Sekarang kita harus introspeksi diri. Seberapa banyak kita berdoa kepada Allah untuk didatangkan jodoh yang baik. Kalau kita benar-benar butuh jodoh, tentu kita ini berusaha semaksimal mungkin kepada Allah dengan cara meminta, dengan cara berdoa kepada Allah. Tidak ada cara yang paling baik dan ampuh dalam mencari jodoh kecuali dengan cara doa. Biarkan Allah itu membuat abang sekarang dalam keadaan teruji. Teruji apakah abang bersabar dalam keadaan sekarang, tapi tetap dalam usaha. Allah memberikan waktu buat abang sampai sekarang belum menikah, tetapi hakikatnya Allah ingin menampakkan, bisa nggak abang ini lebih memperbaiki diri, baik hubungan abang dengan Allah atau hubungan abang dengan sesama. Saya yakin di kemudian hari kalau abang benar-benar berdoa kepada Allah dengan cara usaha juga akan dipertemukan dengan jodoh yang baik dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu masukan dari saya, Bang. Dari segala sesuatu yang tidak kita dapatkan buruk, ambil hikmahnya. Terima kasih. Kalau jodoh itu dicari dalam doa. Bagaimana jika ada seseorang yang sudah berdoa gitu kan, semampu dia, udah berusaha benar-benar, tapi dia itu belum mendapatkan jodoh dan sampai dia wafat. Terus yang kedua, jika ada seorang wanita, dia itu udah berulang kali ta'arufan, tapi setiap laki-laki yang ta'arufan dengan dia itu pasti syaratnya setelah menikah harus ikut sama suaminya. Sedangkan perempuan ini tidak mau meninggalkan ibunya, dia itu harus tetap dengan ibunya. Bagaimana menurut sampean? Ya, kewajiban manusia itu, Bah, adalah berusaha, bukan mendapatkan. Ini yang perlu kita tanda kutip. Kewajiban manusia itu berusaha, berdoa, bukan mendapatkan. Nah, kalau apa fungsinya kita ini cuman berkewajiban berdoa, berusaha, tidak mendapatkan, agar Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat kamu, Mbak. Kewajiban manusia adalah berusaha, berdoa, bukan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Lalu apa fungsinya berdoa? Agar Mbak punya sandaran hidup untuk memohon dan memiliki harapan. Itu fungsinya doa. Jadi kalau Mbak belum dapat jodoh misalnya, bahkan usaha sudah maksimal, doa sudah sering dipanjatkan, tapi jodoh belum datang kepada Mbaknya, maka Allah sedang menguji kesabaran Mbak. Jadikan sesuatu itu yang baik. Kemudian yang kedua, ketika seorang perempuan itu menikah dengan lelaki, maka kewajibannya ada pada laki-laki. Seorang perempuan wajib mengikuti laki-laki, tidak ada alasan. Jadi kalau sudah qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahril madkur, aku terima nikahnya bla 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 dengan mahar bla 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 bla, dibayar tunai, maka itu hakikatnya orang tua dari perempuan itu sudah pasrah penuh memasrahkan anaknya untuk laki-laki yang menikahi putrinya. Tapi ketika menikah kemudian dilarang, maka tidak sepenuhnya, bahkan belum paham si mertua ini terhadap pernikahan itu. Jadi memang Mbaknya kalau menikah dengan orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, ya kalau dibawa harus ikut, Mbak. Nah, kalau Mbak, dalam Al-Quran itu dikatakan fassolihatu qanitatun, perempuan solehah itu adalah perempuan yang taat. Kalau dia sebelum menikah taatnya kepada orang tua, tapi kalau dia menikah maka taatnya harus bergantung kepada suami. Itu adalah perempuan solehah. Terima kasih ya. Terima kasih kepada semuanya yang sempat hadir. Semoga setelah ini kajian ngemil kita bisa lebih digalakkan, lebih dikasih acara-acara yang keren-keren. Semoga bisa lebih banyak.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Ya, doa jomblo atau doa apa ini? Doa menemukan jodoh ya. Ya. Kita aminkan. Yang merokok tolong ditaruh. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah temukan jodohnya. Yang memiliki jodoh, semoga Allah tambah jodohnya. Ala hadiniyah wa bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Baik dosa yang kami lakukan dengan cara sengaja maupun dosa yang tak sengaja. Ya Allah, hidayahkanlah kami dalam menjalani kehidupan dunia ini. Hiasilah kehidupan kami ya Allah dengan keindahan hati yang selalu ada di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami dengan jodoh-jodoh kami, jodoh yang menjadi qurratu a'yun, yang menyejukkan hati kami ya Allah, yang bisa membawa kami kepada jalan ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.